Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 sampai pembelajaran 4. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok? Nah, kemarin kita belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas atau inti dari suatu paragraf. Gagasan pokok itu disebut juga ide pokok atau disebut juga dengan gagasan utama. Jadi namanya ada 3. Ada gagasan pokok, kemudian ide pokok, dan gagasan utama. Semuanya ini maksudnya sama ya. Kemudian gagasan pokok dapat ditemukan di kalimat awal suatu paragraf ya. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin ya. Gagasan pokok dapat ditemukan di awal paragraf. Namanya paragraf deduktif jika gagasan utamanya ada di awal paragraf. Kalau gagasan utamanya ada di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Kemudian, jika gagasan pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf campuran. Mari kita baca bersama paragraf berikut ini. Nah, suku Palembang. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu Basa Palembang Alus dan Basa Palembang Sari-Sari. Basa Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara Basa Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Nah, dari bacaan ini, dari satu paragraf ini, mari kita coba untuk mencari di manakah atau apakah gagasan pokok dari paragraf ini. Kira-kira apa ya gagasan pokoknya dari paragraf ini? Kita tentukan dulu. Gagasan utamanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Nah, setelah kita baca, ternyata gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Ini dia. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Ini adalah gagasan pokok pada paragraf ini. Nah, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif karena gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Anak-anakku, kemarin kita juga sudah belajar tentang perambatan bunyi. Masih ingat? Bunyi itu dihasilkan karena adanya benda yang bergetar atau bunyi dihasilkan dari getaran benda. Nah, getaran bunyi ini bisa merambat dalam bentuk gelombang, namanya gelombang bunyi. Nah, kemarin gelombang bunyi ini bisa merambat melalui 3 benda. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya ketika kita menggunakan telepon kabel ya, telepon yang ada kabelnya. Nah, ini bunyi dapat merambat melalui benda padat, melalui kabel. Kemudian, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Misalnya, pada percobaan yang ada di buku kalian. Nah, itu ada percobaan mendengarkan bunyi pada air yang diisikan di ember. Nah, ternyata bunyi masih terdengar meskipun di dalam air. Kemudian
Bunyi juga dapat merambat melalui udara. Contohnya, ketika kita mendengar suara petir. Kemudian, ketika kita juga mendengar suara teman saat berbicara. Nah, ini bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan melalui udara. Nah, ini adalah contoh bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya, saat kita melakukan pembicaraan dengan teman, kita bisa mendengar suara teman kita. Nah, ini artinya suara teman kita merambat melalui udara sehingga kita mendengar suara teman kita. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, suara merambat melalui benang ini ya, contohnya yang ada di gambar. Suara dapat merambat melalui benang ini. Benang ini merupakan benda padat. Selanjutnya, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya, ada anak yang sedang mendengarkan bunyi batu yang dipukulkan pada tong. Nah, anak ini mendengarkan bunyi melalui corong yang dimasukkan di dalam air. Nah, ternyata suara batu ini masih bisa didengarkan meskipun dari corong yang dimasukkan ke dalam air. Ini menandakan bahwa bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Nah, itulah tadi 3 percobaan perambatan bunyi. Nanti kalian bisa melakukan sendiri di rumah ya. Nah, sekarang tugas kalian setelah kalian mengamati 3 percobaan perambatan bunyi tadi, silahkan kerjakan LKS kalian halaman 15, penilaian IPA KD 3.6. Jangan lupa difoto dan dikumpulkan ke Ustazah, nggih. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.